Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang ke-15 atau 16 dari bulan Syawal 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ziarah kota Madinah, kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah kita sampai di kota ini, kota yang paling suci sedunia sampai hari kiamat, dan kita sudah bermalam 2 malam 1 hari di dalam kota ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebagai pengetahuan, kota Mekah ini adalah sebuah kota yang terletak di sisi barat dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi, dan jauhnya dari kota Madinah sekitar 420 sampai 430 km dari sisi selatannya. Adapun jauh dari kota Jeddah, salah satu kota terbesar industri di Arab Saudi, sekitar 73 km. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada pembicaraan tentang kota Mekah secara umum. Yang pertama yaitu kota Mekah dilihat dari nama-namanya, sangat banyak namanya, dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa syarafu al-musamma bi kathratil asma, kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang dinamai tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Maka Makkah pun kota yang mulia, kota yang paling suci sedunia sampai hari kiamat, memiliki nama-nama yang banyak. Yang pertama yaitu Makkah, mim, kaf, dan ta marbutah, Makkah. Dan ini adalah nama yang paling masyhur dari kota ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 24, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan peperangan di antara kalian di lembah kota Makkah. Maka salah satu nama yang paling masyhur dari kota Makkah adalah Makkah. Nama yang kedua yaitu Bakkah, pakai ba, kaf, ta marbutah. Dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali diletakkan untuk beribadah untuk manusia berada di Bakkah, yang penuh dengan berkah dan sebagai petunjuk untuk alam semesta. Salah satu pelajaran menarik dari kata-kata penuh dengan berkah, dan ini mungkin menjadi sebagai ilmu bagi kita selama kita berada di kota Mekah, adalah berkah artinya kathratul khairi wa ziyadatuhu. Berkah artinya kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan li tadha'ufil amali fih. Mengapa kota Makkah
disebut kota yang berkah karena beramal ibadah apapun jenisnya dilipatkan pahalanya, terutama salat, sebagaimana mungkin yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu di dalam grup kita, terutama salat dan amal ibadah lainnya. Kemudian salah satu nama dari kota Mekah juga Al-Baladul Amin, negeri yang penuh dengan keamanan, sebagaimana surah At-Tin ayat 3 Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal baladul amin, dan ini ada, dan demi negeri yang penuh dengan keamanan ini. Salah satu makna dari keamanan adalah tidak boleh diangkat senjata di kota Mekah, tidak boleh mengadakan peperangan di kota Mekah. Kemudian nama yang terkenal dari kota Mekah juga adalah Ummul Qura, dan Ummul Qura disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 92, walitunzira ummal qura wa man hawlaha, dan hendaknya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada penduduk di Ummul Qura. Ummul Qura artinya pusat kota. Dan wallahu a'lam, saya pernah baca di sebuah jurnal penelitian bahwasanya memang Mekah adalah pusat kota dan pusat bumi. Ya, pusat kota dan pusat bumi. Sebagaimana di langit ada Baitul Ma'mur yang merupakan pusat langit. Kemudian nama lain dari yang terkenal dari kota Mekah adalah Al-Masjidil Haram, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 27, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum muqassirin. Sungguh kalian akan benar-benar masuk ke dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram di sini maksudnya adalah Mekah, dan ini salah satu dalil, itu surah Al-Fatah ayat 27, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa seluruh tanah suci kota Mekah mendapatkan pahala salat di dalamnya 100.000 salat. Meskipun ini ikhtilaf di antara para ulama, tetapi salah satu pendapat mengatakan bahwa seluruh tanah suci kota Mekah salat di dalamnya senilai dengan 100.000 salat. Baik, keutamaan dari kota Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama tentunya di dalamnya ada Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai mulia karena digandengkan nama Allah dengan rumah tersebut. Seperti misalkan Kitabullah, kitabnya Allah, Baitullah, ya, maka dia menjadi mulia ketika digandengkan dengan nama Allah. Disebut dalam bahasa Arab idhafatu tasyrif, yaitu penggandengan yang mulia. Ini kita kemana dulu? Ini sekarang. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita cukupkan dari tentang Mekah. Saya akan berbicara tentang Jabal Thawr yang akan kita datangi sebentar lagi ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang sangat istimewa di kota Mekah sebagai sejarah di dalam Islam adalah Gunung Thawr. Gunung Thawr atau Gunung Thur bisa juga disebut seperti itu. Gunung Thawr ini terletak selatannya dari Masjidil Haram, dan jauhnya antara Gunung Thawr dengan Masjidil Haram sekitar 4 km. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingginya sekitar 458 meter dari Gunung Thawr ini. Dan di atas Gunung Thawr terdapat sebuah goa yang disebut dengan Goa Thawr. Dan di dalam goa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersembunyi, beliau dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Dan goa yang ada di atas Gunung Thawr ini ada
buka di atas, di depan dan di bawahnya. Dan goanya sekitar 2 meter persegi. Kita akan turun, saya akan jelaskan di dalamnya. Silahkan Bapak Ibu saudara-saudari. Ini kita datang ke sini bukan sebagai hal yang disyariatkan, akan tetapi ingin mengetahui saja sejarah. Matiin dulu. Enggak usah nih, enggak usah. Ya. Tas. Sana kamu ke sana. Panas. Kacamata Abah tuh masukin sini. Masuk ke dalam kita. Wah, di tempat yang itu aja tuh, samping es krim. Nah ini Wiro Sableng. Iya, 212. Ya, Bapak sini, Ibu di sini. Iya. Kelihatan. Ya. Sudah semua? Rokok bau. Dari situ ngambil. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu tempat bersejarah di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, bahkan sangat bersejarah, yaitu Jabal Thawr. Sekali lagi saya katakan, kita berkunjung ke sini tidak disyariatkan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya setelah beliau berhijrah ke kota Madinah pun tidak mengunjungi ini. Tapi kita sebagai umat Islam ingin mengetahui sejarah, ya. Oleh karena itu saya tidak sependapat dengan beberapa ustadz yang naik ke atas, ya. Cukuplah kita untuk menjelaskan dari bawah saja. Karena kalau sudah naik ke atas nanti orang sholat di sana, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah setelah beliau berhijrah tidak pernah mengajak para sahabatnya untuk ke Jabal Thawr ini, ke Gua Thawr ini. Taib. Jadi sejarahnya adalah ketika sudah tahun ke-13 dari kenabian. Ingat ya, sudah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul sebanyak 13 tahun. Maka kemudian intimidasi semakin banyak.
semakin banyak kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu para sahabat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk berhijrah. Tertinggal Nabi dan Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lain. Maka akhirnya setelah para sahabat sebagian besar berhijrah ke kota Madinah, dan di kota Madinah sudah banyak kaum muslimin dari kaum Ansar, maka akhirnya Nabi Muhammad SAW diizinkan untuk berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW berkata, "As-suhbah." Wahai para sahabat, wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau akan menjadi sahabat. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku tidak pernah melihat seorang yang menangis karena saking gembiranya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebabkan karena beliau akhirnya bisa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah dalam agama Islam termasuk hal yang sangat luar biasa. Makanya kita pun di dalam tahun pengambilan tahunnya dari tahun Hijriah. Terjadi ikhtilaf di antara para sahabat waktu itu. Apakah kita mengambil tahunan ini dari datangnya wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah datangnya para dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Akhirnya diambil dari hijrah. Ini menunjukkan bahwa hijrah penting sekali. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu itu kita katakan tadi di bus bahwasanya jarak antara Masjidil Haram dengan Jabal Thawr 4 kilo. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berjalan dari sana ke sini. Padahal jalan dari sana ke sini bukan jalan untuk ke Madinah. Saya masih ingatkan ketika kita menjelaskan di peperangan Uhud bahwasanya al-harbu khid'ah. Ya, peperangan itu adalah tipuan. Ini bukan jalan untuk ke kota Madinah semestinya. Ya. Jalan ke kota Madinah, jalan yang lain. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetapi beliau ambil goa ini. Dalam cerita ini yang sangat berfungsi dan ini menjadi pelajaran bagi kita adalah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Abu Bakar As-Siddiq, 3 anaknya, 1 budaknya, semuanya berperan penuh di dalam hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, hartanya dan nyawa beliau korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ketika di atas goa, orang-orang kafir Quraisy mengetahui kedudukan Rasulullah SAW di atas goa, Abu Bakar As-Siddiq menangis karena khawatir keselamatan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya turunlah ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana Allah akan berbuat dengan 2 orang yang sedang berhijrah dan satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Ini perjuangan pertama dengan harta dan nyawa. Bahkan pelajaran menarik di sini adalah 3 anak beliau, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, Aisyah dan Asma, bintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Abdurrahman tugasnya apa? Bermalam di sini. Kemudian pagi pulang ke kota Mekah mencari kabar bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy semenjak Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah. Kemudian pulang lagi ke sini. Itu pekerjaannya Abdurrahman bin Abi Bakar. Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang nanti Aisyah menjadi istri Rasulullah SAW, dua-duanya ganti-gantian. Perempuan padahal, anak muda, anak kecil. Ya mungkin seumuran dari anak kita ini. Itu ganti-gantian bawa makanan 4 kilo jalan kaki. Dulu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, 4 kilo jalan kaki. Bahkan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, beliau tidak punya bakul kalau kita zaman sekarang ya, bakul. Akhirnya beliau mempunyai, kalau perempuan dulunya punya sarung ya, kain diikat begini. Ini dibagi 2. Tujuannya apa? Untuk bawa makanan. Tetapi kain tersebut akhirnya menjadi sejarah
bagi Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma bahwa beliau mendapatkan gelar Dzatun Niqtaqain, dua perempuan yang mempunyai dua kain gitu. Ini menunjukkan bagaimanapun kita beramal, tetapi ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, budaknya Amir bin Fuhairah. Itu adalah budak yang merupakan mantan budak kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga menjadi pembantu yang disebut dengan maula. Budak yang dimerdekakan disebut dengan maula. Tugasnya apa? Tugasnya lucu. Jadi Abdurrahman bin Abi Bakar kan pulang pergi. Bekasnya itu oleh Amir bin Fuhairah, beliau menggembala kambing. Bekasnya ini dihilangkan sehingga tidak ketahuan bekasnya. Bekas jejak kakinya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Pelajaran bagi kita adalah apa yang sudah kita lakukan untuk ajaran agama Islam ini gitu. Baik dengan ilmu kita, tenaga kita, harta kita, pemikiran kita. Maka saya baru tahu kalau Pak Dokternya ini salah satu moderator saat saya kajian online gitu. Ini salah satu perjuangan dalam agama Islam ya. Mengadakan kajian-kajian online. Ini salah satu perjuangan dalam agama Islam. Kita bisa berbuat apa saja dalam Islam ini asalkan ikhlas hanya karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini sebanyak tiga hari 3 malam. Itu puncaknya. Ya, yang kita lihat itu puncaknya. Dan dari sinilah akhirnya sejarah bergulir. Makanya kita sekarang 1443 Hijriah diambil dari kata-kata itu, dari hijrahnya Rasulullah SAW. Makanya beliau keluar hari Senin. Ya, hari Senin kalau tidak salah tanggal 2 atau tanggal 6, dan sampai di kota Madinah pun hari Senin. Ya, hijrahnya Nabi Muhammad SAW hari Senin. Lalu kenapa Ustaz dimulai dari bulan Muharram? Bulan Muharram tahun hijriahnya. Ya, bulan-bulan Qamariyah tahun hijriahnya dari bulan Muharram. Kenapa? Karena rencana hijrah Rasulullah SAW itu memang dari bulan Muharram. Makanya bulan Muharram sebagai bulan ke-1 dari bulan-bulan Qamariyah tahun hijriah. Ya. Dan ini menunjukkan besarnya sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Karena dengan itu akhirnya berbalik sejarah dunia. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah dunia. Akhirnya kaum muslimin menguasai hampir 2/3 bumi ini. Terutama di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dimulai semuanya dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi pelajaran bagi para perempuan bahwa perempuan pun bisa beramal, bisa berjihad, bisa berjuang untuk agama Islam ini. Nah, ini sejarah sedikit tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kepanasan? Baik, kita kembali ke ya. Silakan. Iya Kak, pulsa. Hah? Matiin dulu.